Materi pertama dalam statistika yang akan kita pelajari yaitu kita akan belajar tentang mean atau yang disebut dengan rata-rata hitung. Materi pertama yang akan kita pelajari dalam statistika atau pengolahan data yaitu tentang mean atau disebut juga rata-rata hitung. Nilai rata-rata suatu data diperoleh dengan menjumlahkan nilai seluruh data, lalu dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya adalah sebagai berikut. Rata-rata sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi banyaknya data. Untuk menentukan nilai rata-rata dari data dalam bentuk daftar, perhatikan data penjualan apel dalam kilogram di sebuah toko buah selama seminggu berikut. Datanya adalah sebagai berikut: 12, 15, 20, 16, 14, 10, dan 11. Tentukan rata-rata penjumlahan apel setiap hari. Soal ini dapat diselesaikan dengan cara rata-rata penjualan apel setiap hari dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh penjualan apel dibagi banyaknya hari, yaitu 12 ditambah 25, 12 ditambah 15, ditambah 20, ditambah 16, ditambah 14, ditambah 10, ditambah 11, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi 7, akan menghasilkan angka 14. Sedangkan untuk menentukan nilai rata-rata dari data dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Perhatikan data banyak setiap jenis buku yang ada di perpustakaan sekolah pada tabel berikut. Jenis bukunya adalah ada buku cerita, banyaknya ada 36, majalah, banyaknya ada 42, buku pelajaran, banyaknya ada 84, pengetahuan umum ada 26. Pertanyaannya adalah, tentukan rata-rata banyak setiap jenis buku. Soal ini dapat diselesaikan dengan cara berikut. Rata-rata tadi kita gunakan rumus yang pertama yaitu jumlah seluruh buku dibagi banyaknya jenis buku. 36 ditambah 42 ditambah 84 ditambah 26 akan menghasilkan nilai 188, lalu dari hasil penjumlahan ini dibagi menjadi 4 akan menghasilkan nilai 47. Jadi banyaknya rata-rata setiap buku adalah 47. Untuk menentukan nilai rata-rata dari data dalam bentuk diagram, perhatikan data banyaknya telur yang dihabiskan selama seminggu di sebuah rumah makan pada diagram batang berikut. Di sini terlihat ada banyaknya telur. Ada 10, kita ambil angka ringnya adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Di sini adalah hari. Untuk hari Senin itu banyaknya telur ada 30, betul? Sedangkan untuk hari Selasa banyaknya telur ada 45. Hari Rabu banyaknya telur ada 60. Hari Kamis banyaknya telur ada 55. Hari Jumat banyaknya telur ada 55. Hari Sabtu banyaknya telur ada 60 dan hari Minggu banyaknya telur ada 45. Nah, tentukan rata-rata banyaknya telur yang dihabiskan setiap hari. Soal tadi dapat diselesaikan dengan cara berikut. Rata-rata dari banyaknya telur adalah jumlah seluruh telur dibagi banyaknya hari. Jumlah seluruh telur tadi adalah 30 ditambah 45 ditambah 60
ditambah 55, ditambah 55, ditambah 60, ditambah 45 akan menghasilkan angka 350. 350 dibagi 7 akan menghasilkan angka 50. Jadi banyaknya telur yang dihabiskan setiap hari ada 50 butir telur. Untuk menentukan nilai rata-rata dari data dalam bentuk diagram garis, perhatikan data banyaknya pengunjung kebun binatang dalam 5 bulan terakhir pada diagram garis berikut. Di sini terlihat banyaknya pengunjung ada 50, 100, 150, dan seterusnya. Dan ada bulannya adalah bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Untuk bulan Agustus, banyaknya pengunjung ada 250. Bulan September, banyaknya pengunjung di kebun binatang tersebut ada 200. Bulan Oktober ada 250. Bulan November ada 300. Sedangkan bulan Desember itu banyaknya pengunjung ada sekitar berapa ini? 275. Nah, untuk menentukan rata-rata banyaknya pengunjung di kebun binatang tersebut dalam tiap bulannya adalah sebagai berikut. Rata-rata adalah, rumusnya adalah jumlah seluruh pengunjung dibagi banyaknya bulan. Bulannya tadi ada 5 bulan ya. Yuk kita tambahkan dulu. 250 ditambah 200 ditambah 250 ditambah 300 ditambah 275. Bila dijumlahkan akan menghasilkan angka 1275. 1275 ini dibagi 5, maka banyaknya pengunjung dalam setiap bulan ada 255. Untuk menentukan nilai rata-rata dari data dalam bentuk diagram gambar, perhatikan data banyaknya siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang tidak masuk sekolah dalam 5 hari di SD Merah Putih pada diagram gambar berikut. Pada hari Senin, banyaknya siswa yang tidak masuk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada hari Selasa, banyaknya siswa yang tidak masuk ada 4. Pada hari Rabu, banyaknya siswa yang tidak masuk ada 3. Hari Kamis, banyaknya siswa yang tidak masuk ada 2. Sedangkan hari Jumat, banyaknya siswa yang tidak masuk ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa rata-rata banyaknya siswa yang tidak masuk sekolah dalam setiap hari? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Rata-rata adalah jumlah siswa yang tidak masuk dibagi banyaknya hari, yaitu 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 20 dibagi banyaknya hari, yaitu 5. Akan menghasilkan angka 4. Jadi rata-rata banyaknya siswa yang tidak masuk setiap hari ada 4 siswa. Demikian materi pelajaran hari ini, yaitu materi tentang min atau rata-rata hitung. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang materi modus. Selamat belajar.